Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang nasib korban penipuan di aplikasi pinjol, di mana mungkin data kalian itu diretas, data pribadi kalian itu dipakai atau digunakan untuk pinjam di aplikasi pinjaman online lain atau dengan berbagai modus penipuan yang lain. Nah, kalau kita sudah kena penipuan seperti ini, apakah kita berhak untuk mengajukan penghapusan atau kita boleh untuk tidak membayar pinjaman tersebut? Oke, tahap-tahap yang harus teman-teman lakukan ketika pertama kali mendapati bahwa diri kalian menjadi korban penipuan pinjol, bahwa data kalian diretas, data pribadi kalian dipakai untuk minjam di tempat lain tanpa sepengetahuan kalian, adalah harus segera melapor polisi dan lapor segera pinjol yang bersangkutan. Dan ini wajib hukumnya untuk segera. Oke, kenapa harus lapor polisi? Padahal ya mungkin pinjol tidak meminta kalian untuk lapor polisi. Pertama adalah setidaknya ini membuktikan buat teman-teman bahwa teman-teman bukanlah pelaku, bahwa teman-teman bukanlah dengan sengaja mengaku-ngaku bahwa data kalian itu diretas, bahwa kalian kena menjadi korban penipuan. Enggak, tapi ini semata-mata untuk membuktikan bahwa ini itikat baik kalian untuk melapor dan usaha kalian yang menyatakan bahwa ini bukan saya loh yang melakukan pinjaman tersebut. Ini ulah pinjol-pinjol atau oknum-oknum yang menipu tadi. Nah, ada beberapa kendala ya dari beberapa kolom komentar yang saya baca di channel ini ketika saya membahas tentang modus penipuan pinjol. Bang, saya sudah lapor polisi, tapi bang, polisi bilang suruh lapor ke pihaknya langsung. Contoh mungkin Kredivo, suruh langsung Kredivonya aja langsung minta surat pernyataan dan lain sebagainya. Oke, teman-teman harus pinter-pinter jelasin ke kantor polisinya ya. Pinter-pinter ngeles, pinter-pinter memberikan alasan kenapa kok kalian butuh surat bukti lapor. Kadang ya kita nggak bisa tahu ya, mungkin Pak polisinya itu nggak paham tentang kejadian yang sebenarnya. Mungkin Pak polisinya itu bilang, ini kan sistem elektronik dan lain sebagainya. Saya dulu jujur pernah melakukan kayak gini juga, dan awalnya polisi juga tidak mau. Maksudnya bukan tidak mau ya, tapi menyuruh kita untuk ke Polda atau mungkin ke dimana ke daerah kalian ada pusat kantor polisi yang lebih gede, yang di situ ada tim digitalnya. Jadi tim digital crime ya, apa sih istilahnya, intinya pokoknya itulah yang mengatasi penipuan-penipuan secara online biar mereka bisa lacak dan sebagainya. Nah, kalian nggak apa-apa, waktu itu saya minta tolong banget ke Pak polisinya, Pak tolonglah Pak untuk bikinkan surat bukti lapor aja yang menyatakan pernyataan bahwa ya ini loh, saya ini sebagai korban dan aplikasi pinjol saya ini dipakai orang lain untuk melakukan pinjaman uang karena saya butuh ini untuk diserahkan ke pinjolnya. Nah, itu coba di lobby-lobby aja polisinya. Nah, biar mereka mau menerbitkan surat bukti lapor. Minimal ada laporan aja ke kantor polisi yang menyatakan bahwa kalian sudah pernah atau menjadi korban seperti ini. Dan kalau polisinya tetap tidak mau, coba kalian ke kantor polisi yang lain. Ya, ini adalah salah satu ikhtiar dan tujuan kita. Oke, setelah mendapatkan semua itu, kenapa kok ini penting sekali? Ini berkaitan dengan misal kalian nanti tidak mau membayar dan tidak bisa membayar hutang pinjaman online kalian. Jadi di aplikasi nanti sertakan, ini loh saya sudah lapor polisi, ini bukan saya, ini benar-benar penipuan, ini benar-benar ada oknum atau ada penjahat yang pengen menguras isi uang kalian dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya pinjol tetap tidak bergeming dan masih terus menagih bahkan mendatangkan DC ke rumah kalian, kalian tinggal tunjukkan aja bukti surat lapor di kantor polisi tadi ya. Jangan kalian menjadi sebuah korban. Kalau secara administratif, kalian tetap akan namanya buruk distrik OJK. Tapi untuk masalah legal, ya udahlah pasrahkan aja. Kalau kalian memang nggak mau bayar, galbekan aja. Toh kalian tidak memakan uang hasil pinjaman tersebut ya. Sekali lagi, beda kalau cerita kalau teman-teman ini memang teman-teman minjam, uangnya itu teman-teman pakai dan teman-teman nggak mau bayar dengan sengaja, bukan karena kondisi. Nah, itu baru jadi sebuah masalah. Tapi kalau posisi saat ini kan uangnya ini adalah kalian kena tipu. Kalian nggak pernah pegang uangnya, kalian nggak pernah menikmati uangnya, tapi kalian disuruh bayar. Ya udah, lupakan aja, galbaikan aja. Secara legal insya Allah kalian pasti aman. Tapi secara slick OJK tetap bakal ada di situ karena sebenarnya pinjol itu nggak pernah mau tahu bahwa ya ini pinjam atas nama lo yang harus tanggung. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, itu adalah jeleknya pinjol. Kadang mereka nggak pernah mau tahu bahwa ini tuh kita menjadi korban penipuan. Dianggapnya ini adalah kesalahan murni kita ya, murni dari kita kesalahannya karena kita
tidak bisa menjaga data kita dengan baik. Padahal kan nggak seperti itu juga. Kadang banyak orang yang nggak tahu juga dan bahkan ada juga oknum-oknum yang bermain untuk mencuri data tanpa sepengetahuan kita. Nah ini kan agak sulit ya untuk diatasi hal-hal seperti ini. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin sudah pernah mengalami penipuan-penipuan pinjol seperti ini, tetap tabah aja ya. Kalian semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak rezeki dan memang itu uangnya harus kalian bayarkan ke pinjol, anggap aja itu sedekah dan insya Allah akan diganti sama Allah menjadi lebih berlipat-lipat ganda lagi ya. Tapi kalau kalian memang tidak mau membayar karena kalian tidak merasa melakukannya, ya nggak apa-apa, it's okay ya. Tapi tetap lagi, tunggu saja Slick OJK dengan harapan siapa tahu ya beberapa tahun kemudian hutang kalian akan jadi bersih dan kalian tentu saja akan bebas dari hutang pinjol tersebut ya, mudah-mudahan saja. Tapi teman-teman harus siap untuk segala teror, terus kemudian segala tekanan-tekanan dari DC ya. Teman-teman harus siap mental, beranikan diri kalian. Kalau memang kalian tidak sanggup, ya udah blokir aja semuanya, nggak usah dibaca WA-WA dari pinjol itu, biar kalian bisa kuat mentalnya dan nggak terganggu fokus kalian. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga ini bisa bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.